Dulur pari kena wereng daripada gak dimanfaatno tanduri porang ae. Pengen takok mbek senior-seniore cocok ora kira-kira mujur gulutane enake diura ujurno endi mujure ngetan ngulon lahane iki mau dampak kena wereng lur. Daripada lahane nganggur tanduri porang berujul dikulut. Wes ngono ae lur, pengen takok solusine. Dulur pari kena wereng daripada gak dimanfaatno tanduri porang ae. Pengen takok mbek senior-seniore cocok ora kira-kira mujur gulutane enake diura ujurno endi mujure ngetan ngulon lahane iki mau dampak kena wereng lur. Daripada lahane nganggur tanduri porang berujul dikulut. Wes ngono ae lur, pengen takok solusine. Pemertono lagi bersih lahan Pak Po. Menurut jenengan pripun Pak Po lahan kula niki enten naungane sono. Naungane sono enten iki. Pemertono lagi bersih lahan Pak Po. Menurut jenengan pripun Pak Po lahan kula niki enten naungane sono. Naungane sono enten iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sabe Sata Bavanto Sukitata. Salam petani porang Indonesia. Salam petani porang yang tergabung di Paguyuban Petani Porang Indonesia Jawa Tengah Maju Mapan. Mbah Hadi, Pak Mul, Pak Edi, Bang Sony, teman-teman semua sing tidak bisa disebutkan satu-satu, ndak nanti setelah habis masa video nih. Ini pengerjaan lahan di Kabupaten Sukoharjo, perbatasan dengan Karanganyar. Ini lahan seluas 3.500 meter menggunakan mesin traktor digal besar yang biasa digunakan untuk lahan tebu. Luas sebanyak 3.500 ini insya Allah dalam satu hitungan jam, 1 jam insya Allah kelar. Ini akan kami tanami menggunakan umbi yang rata-rata 1 kilo isi 5, jadi 1 kilo isi 5 berarti satunya 2 on. Seluas 3.500, nanti hitung-hitung kita tanami 6.000 bibit umbi yang satu musim nanti panen. Itu eksekutor handal. Nah, itu
gak usah kempringet, ngerti-ngerti wis meh rampung nanti. Monggo ini edukasi teman-teman untuk efektif di pengolahan lahan, terutama buka alasnya cangkul ya. Ini menggunakan mesin traktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas sampai Rote. Semoga jenengan semuanya sehat, selalu semangat mengembangkan bertani porang untuk musim depan terutama, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini saya akan menanggapi beberapa video kiriman dari dulur-dulur yang ditanyakan ke redaksi PPCI. Dan ini kita menjawab sesuai dengan apa yang kita alami, sesuai dengan riset yang kita lakukan, dan sesuai dengan yang selama ini kita lakukan bersama seperti itu. Yang pertama, menanggapi video kiriman dari Mas Bahtiar. Mas Bahtiar yang ada di Jombang. Halo Jombang, Kota Beriman, atau Jombang daerah yang sejuk dan juga areanya termasuk agak dingin daripada Surabaya. Dulur-dulur Jombang sudah mulai giat tanam porang. Dulur-dulur Jombang sudah mulai antusias untuk mengembangkan porang. Pertanyaan dari Mas Bahtiar. Poh, padi saya gagal panen. Lahan sawah seperti ini cocok tidak kalau ditanami porang? Begini Mas Bahtiar, untuk lahan sawah itu cocok-cocok saja untuk ditanami porang-porang, itu ditanam di mana saja cocok saja. Tetapi kalau ditanam di lahan sawah itu otomatis memang harus digulut dulu atau digot. Katakanlah kalau Jombang dekat Nganjuk ya, digot seperti nandur brambang itu Mas. Jadi bedengannya atau gulutannya dibikin kayak nandur brambang itu, tapi kalau brambang kan digot dalam, kalau porang itu nggak usah terlalu dalam, yang penting airnya tidak mengenang di situ gitu aja, dan airnya bisa los gitu. Karena porang doyan curah hujan tinggi, tapi tidak betah untuk direndam air. Berarti jawabannya cocok Mas. Daripada saya juga ikut prihatin karena saat ini kita petani gagal panen, juga karena kresek, karena wereng, juga dimakan tikus saat ini. Dan yang selanjutnya gulutan. Ini gulutan Mas. Mas Bahtiar, gulutannya mujure ngetan Mas kalau bisa. Mujurnya ke timur ke barat. Kenapa ke timur ke barat? Itu untuk sirkulasi udara, karena di daerah Jombang, Nganjuk termasuk Madiun, rata-rata angin itu dari arah kulon karo kaitan, dari arahnya dari timur dan barat gitu. Jadi anginnya biar los. Yang keduanya adalah untuk intensitas sinar matahari. Jadi biar asupan sinar matahari itu masih bisa masuk, itu menggunakan jalur itu. Yang selanjutnya Pak Poh, alih padi ke porang. Itu sangat bisa, dan bahkan tebu juga bisa untuk dialihkan menjadi porang. Dan khususnya untuk Mas Bahtiar dan petani yang ada di Jombang, semoga tidak bosan-bosan karena walaupun gagal panen. Dan kalau di tanah lapang sama sekali seperti itu, bisa ditumpang sari dengan sayur-sayuran Mas, misalnya dengan lombok, dengan terong, atau dengan tomat,
ataupun dengan ketela pohon atau dengan gude. Jadi jangan cuma komoditas porang saja, tapi dengan ditambah dengan tanaman-tanaman yang lain biar nggak terlalu panas tapi juga masih ada hasilnya. Yang selanjutnya menanggapi video kiriman dari Mas Dika yang ada di Gresik. Bersih-bersih lahan, Poh. Ya, bersih-bersih lahan bisa dilakukan dengan babat manual pakai sabit biasa. Juga bisa digunakan memakai mesin potong rumput. Tetapi kalau belum ditanami sekali masih ada toleransi bisa menggunakan disemprot pakai herbisida, tapi kalau belum ditanamin. Jadi kalau pakai naungan sono Mas Dika itu sangat baik sekali, terutama banyak contoh di area Sumber Bendo ini yang di bawah sono itu paling bagus di antara yang di tanaman hutan. Lanjutkan tanaman di bawah sono. Lanjut Mas Dika. Dan juga menanggapi video pengolahan tanah yang pakai traktor besar, itu biasanya di yang skala besar di bekas lahan tebu. Jadi di bekas lahan padi, bekas lahan tebu, jagung itu ditanami porang asal digemburkan dulu juga hasilnya nanti baik. Untuk tanaman umbi lebih baik ukuran 50 cm kali 50 cm untuk jarak tanam. Kalau pakai bibit umbi itu istilahnya pembesaran. Jadi kalau pembesaran itu rumusan sederhana. Paling sederhana itu adalah 4 kali bobot semula. Jadi istilahnya kalau pembesaran itu kalau di Rojokoyo atau dengan lembu, sapi gitu biasanya itu istilahnya penggemukan atau membesarkan dalam waktu 6 bulan. Kalau pakai bibit umbi terutama umbi pembesaran itu ukurannya adalah 2-3 per kilo. Itu sangat efektif untuk dijadikan bibit untuk penggemukan atau untuk pembesaran. Jadi nanti 6 bulan sudah bisa dipanen dan 6 bulan sudah mendapatkan hasil baik itu katak maupun umbi. Kalau pakai umbi kecil itu cenderung lama, hampir sama dengan katak seperti itu. Jadi begitu saudara-saudaraku, semoga informasi ini bermanfaat dan kedepannya semangat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.